Di sebuah jalan dekat pegunungan, James sedang mengemudikan mobilnya dengan kecepatan berbahaya. Saat lengah, ia nyaris tak melihat truk di depannya, lalu banting setir mendadak untuk menghindar hingga malah nabrak beberapa koper. Mary buru-buru memunguti barang-barangnya dan James mencoba membantunya. Namun mereka tidak cukup cepat dan bos pun pergi meninggalkan Mary. Rencana awal Mary adalah pergi ke kota, tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain kembali ke kampung halamannya, Silent Hill. Jadi James menawarkan diri untuk mengantarnya ke sana sebagai permintaan maaf. Saat itu juga, angin mulai bertiup dan awan bergerak menutupi matahari, lalu Mary menjelaskan bahwa ini adalah badai musim panas khas Silent Hill. Tiba-tiba Mary tampak seperti tenggelam di bawah air, namun ternyata James yang sangat mabuk terbangun di sebuah klub. Ponselnya terus berdering, tapi dia mengabaikannya dan terus minum. Seorang pramusaji memberitahunya bahwa sudah waktunya dia pergi, jadi James berdiri dan tanpa sengaja menabraknya, membuat beberapa gelas jatuh. Satpam mendekati James untuk mengusirnya, tapi James malah mendorongnya ke atas meja-meja. Dia meraih ponsel berderingnya, tapi satpam itu menariknya mundur. James menyundul satpam itu agar lepas, tapi dua satpam lain menangkap dan membuangnya ke tempat sampah. Ponselnya berdering lagi, James pun mengangkatnya. Ternyata itu terapisnya, M, yang kecewa James mabuk dan mengingatkannya tak perlu merasa bersalah. M menyuruhnya pulang dan beristirahat untuk janji temu besok. Di apartemen, James menatap lukisan Mary buatannya, dan wajah Mary pun terlintas. Dia mencoba minum lagi untuk melupakan, tapi botol terakhirnya udah kosong. Botol dilempar ke lantai lalu menggelinding ke samping amplop atas namanya. James membuka suratnya dan kaget itu dari Mary. Meski sudah lama putus, ada masalah sehingga dia minta James datang ke rumah lama mereka di Silent Hill. James memutuskan untuk mengemudi ke Silent Hill di tengah malam saat badai besar. Saat ia sampai di terowongan pegunungan, ia mendapati terowongan itu ditutup. Ia kembali ke stasiun bus dan memarkir mobilnya untuk tidur semalaman. Mimpinya dipenuhi kenangan tentang hidupnya bersama Mary. Usai mengantarnya, mereka berpacaran dan James memilih menetap di Silent Hill. Terkadang ketika berciuman, hidungnya mimisan ke wajah James. Akhirnya mereka putus dan James kembali ke kota di mana ia menjadi seorang alkoholik. Di pagi hari, James memutuskan untuk berjalan kaki menuju Silent Hill. Usai menelusuri hutan, ia melihat kabut dan hujan abu. Di dekat sana, Angela tengah membawa tas berat dan meminta bantuan James. James tanya soal abu itu. Angela bercerita soal kebakaran musim panas yang melalap hutan hingga hujan turun. Pabrik air banjir dan tercemar, jadi warga pergi. James tetap lanjut jalan sambil memikirkan Mary. Saat James setuju tinggal bersamanya, dia mengaku takut sifat aslinya membuat James takut dan pergi. Namun, James berjanji akan selalu berada di sisinya. Setelah berjalan jauh, James sampai di Silent Hill yang berabu dan berkabut. James berteriak, namun tak ada jawaban. Tiba-tiba, terdengar musik yang dia ikuti hingga ke terowongan dengan radio menyala. Ada juga sebuah selimut di lantai dengan seseorang di bawahnya. Saat James mencoba berkomunikasi, dia mendengar suara di belakangnya, dan radionya tiba-tiba mati. Saat itu, gelandangan melompat dari selimut dan memperingatkan James mereka akan kembali. Tanpa penjelasan, James lari keluar terowongan. Lalu James ditelepon M, tapi ia mengabaikan M saat melihat papan lampu di atas pintu klub malam. Sementara itu, gelandangan tadi melihat lying figure di terowongan. Saat James masuk ke klub malam, dia teringat Mary mengenalkannya pada teman-temannya di sini. Warga lokal mengenal Mary karena ayahnya membangun kota ini. Tiba-tiba, James mendengar gelandangan itu menjerit dan berlari kembali untuk memeriksanya, hanya untuk menemukan tubuhnya yang hancur di lantai. Radio mulai mengeluarkan suara statis, dan James terkejut melihat lying figure mendekatinya. Makhluk itu membuka dadanya dan mulai menyemburkan asam, jadi James dengan cepat menghindar dan melemparkan sebuah alat untuk menjatuhkannya. Monster itu lalu merangkak ke bawah sebuah van dan menghilang ke dalam selokan. Setelah itu, radio mulai menyiarkan siaran darurat yang meminta semua penduduk untuk segera mengungsi. Setelah itu, alarm mulai meraung di seluruh kota dan beberapa lying figure muncul di jalan saat kegelapan pekat menyelimuti tanah dan bangunan. James langsung mengambil radio dan mulai berlari, menghindari semua lying figure dan tembakan asam yang mencoba menghentikannya. Setelah berlari cukup jauh, James tersandung dan jatuh, membuat semua tikus di sekitar situ lari tunggang langgang. Dia menyaksikan dengan ngeri saat beberapa kecoa aneh yang disebut creeper keluar dari saluran dan menyerang seekor tikus untuk dibawa ke sarangnya. Seekor kecoa juga mendekati James yang langsung membantingnya ke tanah. Ratusan creeper mengejar James yang terus berlari. Di gang, dia melihat creeper menyerang lying figure. Dia terjatuh dan alatnya terlepas, namun tak bisa diambil karena terinjak creeper. Akhirnya, dia menemukan pagar dan melewatinya melalui sebuah lubang. Creeper memanjat pagar dan melihat James lolos.
Lalu James masuk ke sebuah gedung apartemen dan mengunci pintunya dengan beberapa papan kayu. Lalu, para creeper datang memanjat kaca namun gagal masuk. Saat James menoleh, wanita berdarah muncul di belakangnya, tapi sekejap kemudian ia hilang. Dia menyorotkan ponselnya ke tangga dan melihat sosok menghilang. James bertanya apa itu Mary dan ingat saat mereka pindah ke gedung ini. Dia naik ke lantai berikutnya, tapi tangga selanjutnya terhalang gerbang. James pun masuk apartemen dan melihat TV menyala. Kotak di sebelahnya berisi kaset berlabel bulan-bulan tahun 2017. Saat mendekat, dia melihat tangan berdarah menyentuh tubuh, lalu berlutut karena suara melengking yang menyakitkan. James pun menelepon M untuk mengadu sakit kepala hebat. M ingin tahu di mana dia berada, tapi James hanya bilang dia semakin dekat. Pada saat itu, panggilan terputus karena ponselnya kehabisan baterai. Lalu James berlari ke balkon dan merasakan hujan turun di kepalanya. Di apartemen di atasnya ada sebuah siluet yang sedang menunggu. Sementara itu, M terus menghubungi James tapi gagal. Dia menelpon secara misterius, melaporkan pasiennya melanggar prosedur dan butuh pemeriksaan. James lalu memanjat balkon untuk mencapai apartemen di atasnya. Begitu masuk, ternyata siluet itu sekumpulan ngengat di atas manekin. Dia melihat gaunnya dan teringat gaun lama Mary. Ada cahaya di belakang, James mengikutinya lalu menemukan senter dan altar menyeramkan berisi ngengat dalam kepala plastik. Ingatan lain muncul. Suatu hari, sepulang belanja, James mendapati Mary dikepung kaum gotik di kegelapan. Mereka memperingatkan Mary bahwa cinta bisa membutakan, dan dia harus tetap fokus. Saat melihat James, mereka segera membuka tirai dan bersikap ramah sebelum pergi. James panik karena orang-orang aneh ini terus datang ke apartemen tanpa izin, tapi Mary membelanya, sebab mereka satu-satunya keluarganya sejak ayahnya wafat. James minta maaf sambil memeluknya, tapi merinding saat melihat altar dan kepala di dalamnya. Mary segera menutup altar itu, meminta James tak memikirkannya, lalu menciumnya. Kini, James menemukan rekam medis R.S. Brookfield tentang serangan asma akut atas nama Mary. Saat itu, dia mendengar suara batuk lalu mengeceknya. Di kamar mandi, dia menemukan Eddie yang sakit dan muntah di toilet. Eddie heran James tidak sakit, lalu James mengaku sedang mencari orang, yang membuat Eddie tertawa. Eddie bilang tak ada lagi orang tersisa karena bencana besar memicu api, polusi air, dan kegilaan massal. Warga tewas bersimbah darah di jalanan, lalu monster bermunculan. Eddie memperlihatkan luka busuk lengannya dan menyebut James beruntung. Tiba-tiba mereka mendengar suara bayi menangis di kejauhan, jadi mereka pergi mencarinya. Mereka berbelok di sebuah sudut hanya untuk mendapati koridor itu terhalang oleh jeruji besi. Di sisi lain, mereka melihat Laura mencoba bersembunyi. Eddie ingin meninggalkannya, tapi James meraih dari jeruji untuk membujuk Laura ikut. Saat Laura akan menyambutnya, radio berderit kencang dan terdengar suara seram dari ujung koridor. Eddie bersikeras mereka harus pergi, dan James sedang sakit kepala parah, tapi dia menolak pergi tanpa gadis itu. Saat suara itu semakin mendekat, Eddie berteriak pada Laura agar dia bersembunyi lagi, lalu menendang James dan lari pergi. Ketika James menengadah, dia menyadari suara itu berasal dari Pyramid Head dan pedangnya yang besar. Pyramid Head meraih melalui jeruji dan mencoba menangkap James, yang langsung lari menjauh. Sementara Pyramid Head mulai menubruk jeruji untuk menghancurkannya, James menemukan monster manekin. Monster itu berbalik menatapnya, tapi kepalanya malah jatuh dan menggelinding di lantai. Matanya menatap James saat tubuhnya berubah menjadi laba-laba. James buru-buru lari lagi, sementara manekin itu memasang kembali kepalanya dan serangga-serangga keluar dari mulutnya. Setelah menerobos pintu lain, James masuk ke sebuah apartemen tapi mendapati semua jendelanya tertutup rapat. Dia bisa mendengar manekin laba-laba itu mendekat, jadi dia bersembunyi di dalam lemari dan mengintip monster itu lewat celah di dinding. Saat laba-laba itu mulai mencari di apartemen, Pyramid Head juga menerobos masuk. Laba-laba itu langsung melompat ke arahnya, tapi Pyramid Head dengan mudah mendorongnya ke atas meja dan memukul-mukul kakinya dengan pedangnya. Lalu dia mulai menghajar laba-laba itu, dan James harus menutup mulutnya agar tidak berteriak. Setelah itu, Pyramid Head membuka lemari dan menatap James dari dekat, yang bisa melihat mata manusia di dalam helm itu. Tiba-tiba, alarm kota mulai meraung dan keduanya memegangi kepala mereka sambil berteriak kesakitan. Beberapa jam kemudian, James terbangun sendirian di dalam lemari. Dia keluar dan mendapati tempat itu tampak normal. Ada juga Angela yang tergeletak di lantai. Saat Angela mengatakan bahwa James tidak bisa menyelamatkannya, dia dengan putus asa mendekat menuntut penjelasan, tapi Angela menahannya dengan pisau. Lalu Angela terisak dan jatuh menangis. James berlari keluar dari gedung, dan di atas tembok, dia menemukan Laura yang memintanya menangkap sebelum dia melompat turun. Laura pegang boneka sambil bilang, Mary memberikannya. Saat James mencoba menanyakan lebih lanjut, Laura melihat sesuatu dan langsung berlari. James mengejarnya.
Tanpa menyadari ada seseorang yang muncul di tengah kabut. Di sebuah taman, Laura masuk ke dalam labirin, dan James terus berusaha mengikutinya, tapi dia segera tersesat. Tiba-tiba Maria muncul menanyakan rencananya. Maria ikut membantu sebab James orang normal pertama yang ditemuinya. Pikirnya lebih baik bersama. Mereka berhasil keluar labirin, tapi di jalan radio memekik lagi. Saat sosok berbaring muncul, mereka bersembunyi di balik mobil sambil Maria menggenggam tangan James. Makhluk itu meludahi tanah lalu pergi. Setelahnya, mereka muncul dan James melihat gedung yang membangkitkan memori lain. Suatu hari saat jalan-jalan di kota, ia melihat Mary diseret teman-temannya yang seram. Ia mengikuti mereka ke gang dan menemukan pagar penuh poster. Ia merobek kertas-kertas itu dan mendorong pagar untuk lewat, namun ternyata ada pagar lain di ujung seberangnya. Lalu ia melihat kepulan asap, memindahkan sampah, dan menemukan pintu rahasia bersimbol aneh. Ia membukanya lalu turun ke tangga, menemukan terowongan tempat ia mendengar nyanyian orang-orang menyeramkan. Kini, Maria membawa James ke RS dan menemukan berkas pasien serta rekaman medis. Suara dokter menjelaskan gejala akibat paparan zat misterius. Rekaman berakhir saat dokter tanya nama Mary. Maria bilang ke James soal rumor sekte pemuja ayah Mary, meski ia udah tiada. Di rekaman berikutnya, dokter bahas ramuan lama Mary, dan Mary mengaku itu membuatnya utuh. Ini mengingatkan James pada kejadian di terowongan. Orang-orang berjubah hitam memaksa Mary bertopeng minum dari botol kecil, lalu mereka merebahkan Mary dan meminum cairan dari tubuhnya. Seseorang merekamnya, jadi ritual itu ada di rekaman tadi. James tersadar dari ingatannya karena sakit kepala lain saat sirena kembali meraung di seluruh kota. Ketika tangannya menyentuh lantai, kegelapan mulai menyebar ke seluruh ruangan, membuat segalanya tampak busuk. Maria menyeret James keluar dari ruangan, tapi mereka nggak bisa maju karena setengah bangunan itu hancur dan terbakar. Setelah mengambil batang logam dari kursi roda, Maria dan James mengambil koridor seberang, mencoba mencari jalan keluar lain. Mereka berlari melewati banyak ruangan yang dipenuhi monster dan akhirnya masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan perawat bubblehead. Semua perawat itu memegang alat dan awalnya tampak membeku. Tiba-tiba, salah satu perawat mulai memukul-mukul berangkar, membuat yang lain terbangun. Para perawat mulai mengejar Maria dan James, yang langsung masuk ke pintu terdekat dan berlari secepat mungkin. Akhirnya, mereka sampai di lift, tapi menekan tombolnya tidak menghasilkan apa-apa. James melawan dan melumpuhkan perawat dengan memukulnya pakai batang logam. Seorang perawat sempat menyelinap ke lift dan menusuk Maria sebelum James melemparnya keluar. Lalu dia menekan tombol lagi, dan akhirnya pintu lift tertutup, sampai-sampai lengan beberapa perawat terjepit. Saat lift mulai naik, James menyadari luka Maria berdarah sangat deras. Lift itu berhenti karena macet, jadi James harus menggunakan batang logam untuk membukanya lagi. Dia mengangkat Maria dan membawanya ke sebuah ruangan, di mana dia mengambil perban untuk luka Maria. Maria menyimpulkan bahwa dia sangat mirip dengan Mary karena cara James memandangnya. James merasa tidak nyaman dan menyuruh Maria menunggu di sana sementara dia memeriksa lantai berikutnya. Di ujung tangga, James menemukan sebuah pintu yang terkunci. Saat mencoba membukanya, Laura muncul dan menunjukkan boneka seramnya yang menangis bak bayi. Laura membentak James karena meninggalkan Mary, mengingatkannya saat menelantarkan Mary di apartemen. Laura berkata James harus segera menemukan Mary, lalu ia kabur. James terus mengikuti gadis itu sampai dia bersembunyi di kamar 318. Saat James masuk, Laura kabur dan mengunci pintu. James menggedor pintu lalu mendengar suara aneh. Tiba-tiba, ranjang berseprai raksasa muncul di plafon. Laura bertanya lewat lubang kunci alasan James datang. Spray terbuka menunjukkan sosok humanoid yang meneteskan darah ke wajah James persis seperti Mary dulu. Saat James menyebut namanya, makhluk itu mengulurkan 4 lengan dan menangkapnya sebelum memasukkan satu tangan ke mulut James. James berjuang untuk bernapas, sementara Laura menyuruhnya kembali jika udah siap. Tiba-tiba James terbangun dan mendapati dirinya di ranjang rumah sakit. Dia panik. Lalu dokter menenangkannya dan berujar dia di RS Brookhaven, Silent Hill. Saat menanyakan Mary, M masuk memintanya merelakan karena Mary telah lama tiada. James hanya bisa menangis saat ia berusaha memahami ingatannya. Di malam hari, James akhirnya berhasil mengingat sesuatu. Usai ritual, James mengajak Mary pergi dari apartemen. Mary mengaku ikut sekte itu sejak kecil dan terpaksa karena ayahnya. Saat Mary menyebut James ketakutan, James membentak dan mengguncang Mary, berseru bahwa dia tidak takut sama sekali. Mary mendorongnya dan mengaku gagal kabur dari sekte karena James membuatnya tertinggal bus. Mary menagih janji James untuk tak meninggalkannya, tapi James tetap pergi. Saat keluar, James melihat banyak wajah mengawasinya dari jendela.
Kini, M memberitahu dokter bahwa usai kehilangan Mary, James mulai gila dan terobsesi padanya. M memeriksa James, menyebut Silent Hill menyeramkan itu cuma di kepalanya. Tanpa berobat, halusinasi bakal menghancurinya. Setelah M keluar dari ruangan, James melihat keluar jendela dan melihat seorang wanita yang mirip Mary di jalan. Kupu-kupu mulai hinggap di kaca, dan alarm berbunyi saat kegelapan kembali menyelimuti rumah sakit. Tiba-tiba, James muncul di samping Maria yang mengatakan bahwa mereka sebaiknya pergi bersama karena James tidak bisa nemuin Mary. James menyadari kemiripan Maria dengan Mary. Maria menciumnya, berkata mereka bisa terus bersama di sana. Namun, James hanya berjalan pergi dan masuk ke dalam lift. Maria mencoba menghentikannya, tapi James tak mau dengar, jadi Maria ikut pergi. Saat lift turun cepat, wajah Maria sesekali tampak menyeramkan. Lift berhenti, dan James memasuki koridor berisi semua lukisan Mary buatannya. Dari atas terlihat tempat ini adalah labirin. Maria terus mengikutinya dan mendesak James menerima bahwa semua ini berakhir. Tapi James bersikeras Maria tidak nyata dan menyebutnya penghalang lalu memegangi kepala. Lampu berkedip, Maria menjerit saat piramid head muncul dan membunuhnya dengan pedang raksasa. Saat Maria bersimbah darah, James berbalik dan terkejut melihat wajahnya di balik helm itu. Kilas balik lain menunjukkan James mabuk, frustrasi, lalu melukis piramida di atas potretnya demi menutupi wajahnya sendiri. Sepertinya makhluk ini wujud rasa bersalahnya. Apartemen dalam ingatan itu tiba-tiba berubah dan melempar James ke dalam air bersama semua karya seninya tentang Mary. Tiba-tiba, James muncul di pantai dan melihat bangunan terbakar. Dia masuk dan menemukan Laura yang bersembunyi di balik perabot. Saat Laura muncul, wajahnya sekilas berubah jadi Mary. Laura menyuruh James mengingat kebenaran, lalu kilas balik menunjukkan James menaruh bunga di makam Mary. Nama lengkapnya Mary Angela Laura Crane. Artinya, Angela, Laura, dan Maria hanyalah imajinasi James berdasarkan kepribadiannya. James lewat koridor terbakar ke ruangan tempat Angela berada. Angela depresi saat tangan-tangan menyeramkan mencengkram kakinya. Itu simbol pelecehan ayahnya sejak kecil. Saat James menolong, Angela ditarik ke kasur dan James pun ikut jatuh ke lubang itu. Tempat tidurnya telah berubah menjadi monster yang mirip ayah Mary dan menahan Angela dalam cengkramannya. James dengan lembut menggendong kepala Angela dan meminta maaf, yang membuat Angela terbakar dan meledak. Setelah menatap sisa-sisa berdarah itu, James meninggalkan ruangan dan melihat Mary di ujung koridor. Ia ikut Mary naik tangga hingga ke atap. Mary diranjang ingatkan James saat kembali ke Silent Hill. Mary sakit parah akibat ramuan ayahnya tanpa harapan sembuh. Mary minta James akhiri deritanya, lalu James bekap wajah Mary dengan handuk sambil menangis. Di atap terbakar, James lepaskan segalanya. Ranjang pun melayang dikelilingi kawanan nganga. Spray terbuka menampakkan Mary yang seram, James pun melayang memeluknya demi pengampunan. Lalu James kembali membawa jasad Mary di atap yang normal. Merasa tak bisa memaafkan dirinya, James membawa jasad Mary ke mobil dan menuju danau terdekat. Mobil itu tenggelam, dan James ingin menyusul Mary. Truk itu muncul lagi, dan James kembali ke pertemuan pertamanya dengan Mary. Bus itu pergi lagi, jadi kali ini James menawarkan untuk mengantarnya ke kota, alih-alih membawanya kembali ke Silent Hill. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu bisa nonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih udah nonton.